Priadi dan Alim untuk menahan kaki dan tangannya ngebuat posisinya ini ngangkang. Nah, terus Arifin ini masukin nih ujung gagang cangkul itu ke alat vitalnya Eno, teman-teman. Setelah itu Arifin ini nyepak ujung cangkulnya sampai gagang cangkulnya itu masuk ke tubuhnya Eno, teman-teman. Sangat miris kasus ini, teman-teman ya. Oke, tanpa banyak bacot kita akan memasuki atau ngebahas kasus ini, teman-teman. Tanpa banyak bacot kita akan masuki ke dalam kasus ini. Let's go. Kejadian mengerikan ini menimpa seorang wanita yang bernama Eno Fariha, teman, yang saat itu masih berusia 18 tahun. Sebut saja namanya Eno. Ini berasal dari Kampung Bangkir, Desa Pemandian, Kecamatan Lebak Wangi yang ada di Kabupaten Serang, teman. Eno ini ada anak keempat dari 7 bersaudara, teman. Bapaknya ini seorang kepala sekolah dan ibunya seorang ibu rumah tangga, teman ya. Eno ini salah satu anak yang mereka cukup rajin, memang punya cita-cita yang sukses dalam karirnya, teman. Karena di tahun 2016 begitu dia ini tamat SMK, Eno ini langsung ngelamar kerja yang akhirnya di tahun itu juga dia diterima di salah satu perusahaan pabrik plastik yang ada di Tangerang, teman. Jadi admin operator dengan semangat ilmu pun merantau ke Tangerang karena perusahaan yang memang menyediakan mes yang cukup layak untuk semua karyawannya, teman. Jadi mulai saat itu Eno ini tinggal di mes perusahaannya, teman ya, dan mulai bekerja dan menetap di sana setelah kerja selama kurang lebih 6 bulan yang awalnya memang nggak ada masalah sama sekali, teman. Ya, semuanya berjalan lancar dan normal karena di sana dia ini nemu teman dan rekan kerja yang emang baru untuk si Eno ini, teman. Bahkan gak lama kemudian Eno pun di situ kenal dengan seorang lelaki yang bernama Alim, teman, yang ada saat itu masih kelas 2 SMP, teman ya. Jadi si Alim ini masih berusia 16 tahun, jadi dia ini masih bocil, tapi biarpun bocil bakal kalian kaget apa yang udah dia ngelakuin nanti dengan si Eno ini, teman. Jadi awalnya mereka ini kenal di Facebook karena hubungan yang makin dekat ya, akhirnya mereka pun itu ya pacaran. Karena saat itu Eno kenal dengan Alim kalau dia ini tuh anak yang baik, bahkan dikenal sebagai anak yang agamis, teman. Karena si Alim ini salah satu remaja masjid yang ada di lingkungannya, teman ya, yang awalnya di hubungan mereka ini nggak ada masalah sama sekali, teman. Ya, bahkan si Alim ini turut mewarnai masa-masa ABG mereka berdua saat itu, teman. Tapi di awalnya setelah sebulan mereka pacaran ya, yang cuman komunikasi via Facebook dan juga SMS, yang sama sekali mereka saat itu belum pernah ketemu sekalipun, teman. Akhirnya di tanggal 12 Mei di tahun 2016 ya, tepatnya di malam Jumat, Alim ini pingin ketemu untuk pertama kalinya yang akhirnya Eno pun mengiyakan ajakan Alim untuk ketemuan, teman ya. Eno pun nyuruh Alim ini datang ke mesnya karena saat itu ya emang udah jam setengah 12 malam, teman. Jadi mereka ini ketemuannya di ini larut malam. Jadi mesnya Eno ini memang mesnya khusus untuk cewek, teman ya. Yang mana di situ memang ada 13 kamar yang sebenarnya orang asing itu dilarang masuk ke mesnya kecuali memang ada izin dari penghuni mesnya, teman. Karena Eno sudah diizinin, jadinya Alim pun dengan gampang masuk ke kamar Eno yang akhirnya di sana mereka ini ketemu untuk pertama kalinya, teman. Mereka ini ngobrol-ngobrol sampai jam 12 malam. Di situ mereka pun memang sempat ciuman. Ternyata enggak cukup sampai di situ. Alim ini ternyata sudah berharap lebih dari itu karena dia merasa udah berjuang di tengah malam, teman ya. Datang ke mesnya ini ya, jadi dia minta jatah gitu, teman, kurang lebih, teman ya. Yang emang dengan keras Eno ini langsung nolak karena saat itu Eno memang merasa masih punya perjalanan yang panjang dan masih banyak yang dia perjuangkan, teman. Ya, dia ini enggak mau ambil resiko kalau nanti misalkan dia hamil, teman. Karena keinginannya nggak terpenuhi, Alim ini marah saat itu dan langsung keluar dari kamarnya si Eno ini, teman ya. Tapi saat itu Alim ini nggak langsung pulang, dia masih nyebet-nyebet tuh di depan kosannya Eno sendirian, teman. Sambil nimbang dan memikirkan untuk memperkosa Eno, dan kebetulan pas Alim ini lagi sendirian di situ dan kondisinya juga tengah malam dan dia ini ada di depan gerbang mes cewek, teman ya. Dia ini disamperin dengan ada namanya Arifin, teman. Arifin ini tidak lain adalah pekerja pabrik di situ juga yang memang mereka ini udah saling kenal karena Arifin juga anak-anak di situ juga, teman.
Si Arifin ini nyamperin Alim dan tanya maksud ngapain dia sendirian di tengah malam, teman-teman ya. Ada di depan gerbang mes cewek. Alim pun jelas ini kalau dia ini nemuin pacarnya yang ternyata Arifin ini kenal dengan si Eno ini, teman-teman. Yang karena mereka ini sama-sama pekerja di pabrik dan disitu juga kebetulan lagi Hapriyadi yang warga situ juga ya, tapi dia ini bukan karyawan dari pabrik. Hapriyadi ini nyamperin mereka berdua, yang awalnya ya Hapriyadi ini nyamperin cuma minta rokok aja, teman-teman. Jadi akhirnya mereka ini ngobrol-ngobrol pas mereka udah bertiga, yang mana mereka ini memang saling kenal, teman-teman ya. Alim itu justru ceritain soal yang mana di situ katanya ya kalau dia ini udah kesal dengan Eno karena dia udah capek tengah malam nemuin Eno tapi nggak dikasih jatah, teman-teman. Yang mana dia ceritain ini ke Apriyadi dan Arifin, yang saat itu Alim inilah yang paling muda di antara mereka bertiga, teman-teman. Karena Arifin dan Apriyadi ini udah berusia 24 tahun ya, dia ini jadi juniornya si Alim ini. Jadi setelah Alim ini cerita ke mereka berdua ya soal kekesalan dengan Eno ini, teman-teman. Yang kebetulan saat itu Arifin juga ternyata punya dendam dengan Eno karena sebenarnya Eno dan Arifin itu memang temenan, teman-teman ya. Bahkan mereka emang sering bercanda di tempat kerja, teman-teman. Ternyata Arifin ini sakit hati karena Eno ini sering banget ngecandain Arifin ini dengan ngatain fisiknya, teman-teman. Ngatain warna kulit, yang memang Arifin ini selalu balas candaan itu dengan ketawa aja, teman-teman. Yang ternyata nyimpen dendam bukan cuma itu, Apriyadi juga ternyata kenal dengan Eno dan emang sering ngodain Eno pas mereka ketemu, teman-teman. Tapi menurut dia Eno ini sombong banget karena memang selalu nyuakin Apriyadi. Ya disitulah mereka bertiga yang memang sudah kesal dengan Eno langsung berniat mau gituin Eno secara langsung, teman-teman. Mereka pun langsung ke kamarnya Eno, soalnya mereka sempat ngintip dari jendela kamarnya. Di situ mereka ngelihat kalau Eno sedang tidur yang cuman pakai tank top aja, teman-teman. Ngelihat kayak gitu ya jadinya niat mereka pun itu makin jadi, apalagi pas mereka ini coba buka pintu kamar Eno yang ternyata nggak dikunci, teman-teman. Aduh, sangat malam yang sangat naas sekali, teman-teman ya. Dan emang langsung kebuka pintunya karena kondisi mesnya juga memang udah sepi, teman-teman. Ya karena memang sudah tengah malam ya juga mereka pun masuk ke kamarnya, teman-teman. Arifin itu langsung ngebekap ke mukanya itu pakai bantal yang megang tangan dan kakinya sampai mereka bertiga pun ngituin Eno secara bergiliran, teman. Cerita yang sangat tragis sekali, teman. Semoga dengan Abang Jadi mengangkat kisah ini ada pembelajaran yang bisa kita petik, teman ya. Yang mana saat itu Eno memang udah nggak berdaya setelah mereka puas. Si Arifin ini terus membekam mukanya supaya suara teriakan Eno ini nggak keluar, teman ya. Ya karena saat itu Eno ini udah berusaha teriak ya, di situ dibantu juga tuh dengan Apriyadi yang menahan kaki dan tangannya Eno ini dengan posisi kayak gitu, teman. Arifin ini nyuruh Alim untuk nyari pisau. Alim pun langsung keluar kamar, tapi karena nggak ada pisau ya Alim pun balik bawa cangkul, teman. Ini awal mula tragisnya ke Eno, teman ya. Dan pakai cangkul inilah mereka nyoba ngilangin nyawanya si Eno ini, teman. Arifin nyuruh si Alim untuk memukul mukanya pakai gagang cangkul sampai Eno ini menghembuskan napas terakhirnya, teman. Tapi karena mukanya Eno ini sudah penuh dengan noda merah, ini sampai geli dan muak tuh ngelihat. Sampai akhirnya mereka bertiga pun itu mulai panik dan keluar dari kamarnya Eno, teman. Tapi karena takut Eno masih hidup nanti bisa ngaduin mereka semua, teman ya. Ya jadinya mereka pun itu balik ke kamar untuk mastiin apakah Eno ini benar-benar meninggal, dan ternyata Eno masih bernapas, teman. Cerita yang sangat tragis sekali, teman. Dan Alim pun langsung mencabik-cabik muka Eno pakai garpu sampai pipi bagian kanannya itu hancur, teman. Sangat tragis sekali, teman ya. Nggak sampai di situ aja, setelah itu Arifin itu nyuruh Apriyadi dan Alim untuk menahan kaki dan tangannya, ngebuat posisinya itu ngangkang, teman ya. Nah terus Arifin ini masukin nih ujung gagang cangkul itu ke alat vitalnya Eno. Astagfirullahaladzim. Sangat miris sekali, teman. Apa yang ada di pikiran pemuda bertiga ini, teman. Sampai segitunya, teman. Setelah itu Arifin ini nyepak ujung cangkul sampai gagang cangkul itu pun masuk ke tubuhnya Eno, teman.
bahkan sampai ke dadanya Eno, teman-teman. Bisa lihat karena ini memang ronsen aslinya yang nunjukin gagang cangkulnya itu masuk di bagian dada yang hancurin perutnya si Eno, teman. Astagfirullahaladzim. Abang jadi nggak kuat cok menceritakan ini, boy. Karena itu Eno pun enggak bergerak yang akhirnya meninggalkan dunia ini, teman. Oke teman, kita sambung teman. Setelah ngelakuin itu semua, mereka bertiga pun itu sempat bersih-bersih tuh di toilet kamarnya Eno teman. Terus mereka pun numpukin pakaian-pakaian yang ada di situ ke tubuhnya si Eno untuk nyembunyi tubuhnya Eno. Jadi setelah itu ya mereka pun ini ninggalin tubuh Eno kayak gitu aja teman. Dalam keadaan gagang cangkul yang masih nyangkut di tubuhnya. Sebelum balik mereka pun juga sempat ngunciin pintu kamar Eno ini dari luar teman. Terus kunci pintu kamar itu dilempar lagi tuh ke dalam melalui ventilasi kamarnya teman-teman ya. Karena harapan mereka nanti semua orang mengira kalau Eno ini yang sedang sedang nggak ada di kamar teman-teman ya. Setelah itu mereka pun balik ke rumah masing-masing, beristirahat dan beraktivitas kayak biasa yang seolah-olah nggak ada yang terjadi teman-teman. Dan sebelum balik dari mesnya Eno, Alim ini ternyata masih sempat ngambilin dan bawa pulang HP-nya yang tujuannya cuma untuk jual. Karena besoknya sehari setelah kejadian, Alim ini pun ngejual HP-nya ini ke orang yang bernama Eko teman-teman, dengan harga miring yang dijual cuma 50.000 kalau nggak salah teman-teman. Tapi di sisi lain, sehari setelah kejadian ini, teman kerjanya Eno ini sempat nyariin dia dan ngecek ke kamarnya teman. Karena tumben-tumben Eno itu nggak masuk kerja di hari itu, tambah Eno juga saat itu nggak bisa dihubungin teman. Karena nggak biasanya Eno ini nggak masuk kerja, apalagi nggak ada kabar. Tapi karena kamarnya terkunci, temannya Eno ini ngira kalau Eno ini mungkin pulang kampung teman ya. Saat itu sampai akhirnya penghuni ini sebelum kamarnya ini mulai nyium aroma yang tidak sedap teman. Yang baunya ini berasal dari kamarnya Eno teman. Yang emang mereka udah curiga takutnya ada apa-apa karena saat itu Eno memang nggak bisa dihubungin teman. Karena mereka ini pun minta tolong ke mes cowok yang akhirnya mereka pun terpaksa mendobrak pintu kamarnya Eno teman. Yang disinilah mereka benar-benar kaget ngelihat Eno yang sudah terbaring dalam keadaan yang nggak bernyawa lagi teman. Tubuhnya itu benar-benar mengenaskan, tapi saat itu mereka nggak berani nyentuh apapun. Jadi mereka pun ngelihat tubuh Eno yang terbaring di tumpukan kain teman. Jadi mereka pun itu langsung ngelapor kejadian itu ke RT setempat. Setelah itu RT dan warga ngelapor kejadian ini ke polisi. Polisi pun itu mulai berdatangan, yang akhirnya kasus ini pun mulai ditanganin polisi. Dan disinilah tubuh Eno itu baru kelihatan dengan jelas. Mereka semua kaget, ternyata gagang cangkul di tubuh Eno masih nyangkut teman. Sangat tragis sekali teman, sangat ekstrim sekali teman. Dengan kondisi tubuh yang memang serem banget nih, terutama ini teman-teman Eno yang cewek ngelihat itu secara langsung ya di hadapannya ini memang histeris sejadi-jadinya teman. Dan disitulah polisi nemuin beberapa jejak pelaku, terutama sperma mereka yang bertiga ternyata itu masih berceceran di lantai kamarnya Eno teman. Tapi saat itu belum ada yang tahu pelaku ini siapa. Tapi polisi memang sudah bisa memastikan kalau itu memang DNA pelaku, yang beberapa jejak DNA mereka udah diamankan polisi, yaitu semacam sidik jari yang nanti inilah jadi bekal tim penyelidik untuk mencocokkan pelakunya. Dan saat itu tim penyelidik juga nggak nemuin HP-nya Eno teman. Karena untuk nyari informasi kejadiannya kayaknya gimana biasanya dari HP, karena itu memang cara termudah untuk menyelidiki kayak gimana kronologinya dengan siapa Eno ini terakhir kali berkomunikasi teman. Sebelum kejadian, penyelidik memang nggak nemuin HP Eno di situ karena HP ini udah dibawa pulang Alim, udah dia jual. Yang akhirnya polisi pun memburu pelaku itu dengan cara melacak HP-nya Eno teman. Dan ini nggak butuh waktu lama ya, akhirnya polisi pun berhasil melacak HP ini yang ternyata ada di tangan Eko teman. Ini orang yang ngebeli HP dari Alim tadi, Eko pun sempat ditahan dan diperiksa polisi untuk diselidiki teman. Dari mana dia dapat HP ini? Di sini Eko nggak tahu apapun ya, cuman ngejelasin kalau HP itu dia beli dari Alim, yang ternyata Eko ini ya temannya si Alim teman.
Terus nggak butuh waktu lama, dengan gampangnya polisi pun akhirnya berhasil nangkep Alim. Alim ngakui kalau dia ini sebagai pelaku dari kasus ini, tapi saat itu Alim ini ngakunya kalau dia ini cuman sendirian, teman. Tapi polisi tahu pelakunya nggak cuma satu orang, karena di situ ditemukan DNA yang berasal dari 3 orang yang berbeda, teman ya. Jadi pelakunya ada 3 orang, tapi setelah interogasi barulah Alim ini mengakui kalau pelakunya itu ya Arifin dan juga Apriyadi. Yang akhirnya nggak butuh waktu lama, dengan gampangnya mereka berdua ini pun berhasil ditangkap juga, teman. Akhirnya mereka bertiga pun di sini ditetapkan sebagai tersangka dari kasus ini, teman. Kasusnya sangat miris sekali, teman. Ini pembelajaran bagi anak-anak muda sekarang, jangan mudah percaya apalagi kenalnya lewat media sosial, teman. Sedangkan di sisi lain, warga di sana heboh karena kejadian ini yang pasti ngebuat warga di sana geger, dan warga pun sempat menuntut hukum mati, teman ya. Terutama untuk Ali yang sebagai otak dari pelaku kasus ini, terutama orang tua Eno yang saat itu benar-benar shock, teman. Kaget banget hidup anak perempuannya harus berakhir dengan tragis, teman. Yang pasti orang tuanya pun itu nuntut pelakunya ya, terutama si Ali, untuk dituntut hukuman mati. Tapi hukuman yang dijatuhkan untuk mereka, terutama dijatuhkan untuk Alim ini, benar-benar mengecewakan masyarakat dan juga keluarganya, teman. Karena Alim ini masih di bawah umur dari hukuman maksimal, karena itu saat ini umur Alim ini masih berusia 16 tahun, teman. Masih di bawah umur, jadinya hukumannya pun itu disesuaikan dengan hukuman anak di bawah umur, teman. Jadi Alim ini pun cuma dihukum 10 tahun penjara. Tapi Arifin dan Apriyadi karena mereka memang udah dewasa, jadi mereka ini dihukum dengan hukuman yang sangat berat, yaitu hukuman mati. Sedangkan otak pelakunya justru cuma 10 tahun penjara. Mungkin dia dihukum itu mungkin mulai dari 2016, nanti mungkin 2026, 2007 mungkin dia udah menghirup udara bebas, teman. Sempat menggempar Indonesia kasus ini sampai diberitakan di media-media keluar juga, karena memang saking mengerikannya, teman. Tapi apapun itu, semoga teman-teman bisa ambil pembelajaran dari kasus ini, karena Abang Jerry yakin banyak pembelajaran dari kasus-kasus yang kayak gini, yang semoga kedepannya nggak terulang lagi, teman. Kasus yang sangat tragis sekali, teman. Kenapa Abang Jerry mengangkat kasus ini? Semoga ada pembelajaran, ada hikmah baik, teman. Tolong yang menonton ini, apalagi yang cewek yang sering ngepost di luar kota, ada hikmah baik, tolong dipetik benar-benar, teman ya. Tolong dipetik benar-benar, apalagi mengenal seseorang ini dari media sosial, di Facebook dan segala macam di platform lain ini, tolong supaya tidak ada eno-eno lain seperti ini, teman. Abang Jerry sempat merinding menceritakan kasus ini, teman ya. Kenapa Abang Jerry mengangkat kasus ini? Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, teman. Semoga ada manfaatnya, teman ya. Abang Jerry selalu mengulang, semoga ada manfaatnya, teman. Sangat tragis sekali Abang Jerry menceritakan ini sambil mengucap astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kok begitu kejamnya seseorang ini, teman. Oke, teman, mungkin cukup kita bercerita pada kali, atau mengangkat kasus ini, teman ya, ke media sosial. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Abang Jerry. Yang sudah subscribe, Abang Jerry doakan semoga panjang umur, sehat selalu, dan dimurahkan rezekinya tentunya. Sampai jumpa teman-teman semua.